Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Firnanda dari SMKN 1 Danawu, kelas 11 TKJ 1, nomor absen 24. Di sini saya akan membawakan materi tentang bandwidth dan throughput. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menambah wawasan bagi yang menonton dan juga untuk memenuhi tugas dari guru pembimbing mata pelajaran teknologi layanan jaringan, yaitu Bu Kenya Diah, SPD. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa dipahami dan bermanfaat, dan mari kita mulai pembahasannya. Bab pertama yaitu bandwidth. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian bandwidth, jenis-jenis bandwidth, fungsi bandwidth, dan contoh soalnya. Mari kita mulai membahas satu-satu. Yang pertama yaitu pengertian bandwidth. Bandwidth atau lebar pita data merupakan kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam hitungan detik atau bit per second atau juga bps. Kecepatan akses internet bukanlah bandwidth. Bandwidth mengacu pada jumlah maksimal dari besarnya transfer yang mampu dilakukan di suatu proses pertukaran data dalam kurun waktu tertentu. Maka semakin besar bandwidth, maka semakin cepat pula data yang sampai ke tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bandwidth adalah luas atau lebarnya cakupan frekuensi pada media transmisi yang dipakai. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis bandwidth. Bandwidth dibedakan menjadi dua, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Bandwidth analog merupakan rentang antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi yang digunakan pada transmisi sinyal radio yang diukur pada satuan Hertz dan berfungsi dalam menentukan banyaknya informasi atau data yang dapat ditransmisikan pada waktu tertentu. Bandwidth digital merupakan kapasitas yang menentukan jumlah data digital yang bisa ditransmisikan, baik melalui media transmisi kabel maupun melalui media transmisi nirkabel, dalam waktu tertentu yang dihitung dalam satuan bit per second atau bps. Dikarenakan di dalam jaringan internet terjadi proses pertukaran data, yaitu mengirim dan menerima data, maka bandwidth ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bandwidth uplink dan bandwidth downlink. Bandwidth uplink atau upload adalah proses mengunggah atau mengirim data dari suatu perangkat menggunakan jaringan internet. Contohnya ketika kita mengunggah suatu foto atau video ke media sosial. Yang kedua yaitu bandwidth downlink. Downlink atau download adalah proses mengambil data menggunakan jaringan internet. Contohnya ketika membuka suatu halaman website atau menyetel video dari halaman YouTube. Lanjut pembahasan fungsi bandwidth. Fungsi bandwidth yang pertama yaitu sebagai ukuran dalam pengiriman data. 2. Membagi kecepatan transfer data. Dan yang terakhir yaitu membatasi besaran jumlah data yang dikirim. Berikut adalah contoh soal bandwidth. Suatu sekolah menengah kejuruan di suatu kota memiliki jaringan komputer yang terdiri dari 2 ruang lab. Setiap satu ruang lab memiliki jumlah 25 komputer atau PC yang terhubung untuk browsing tapi tidak digunakan untuk download. Hitung kebutuhan bandwidth secara ideal tersebut. Caranya, cari dulu kebutuhan bandwidth minimal untuk layanan web. Di sini 128. Ini adalah gambaran umum untuk layanan akses web atau browsing. Lalu hitung jumlah PC yaitu 25 PC dikali 2, hasilnya 50. Lalu untuk mencari kebutuhan bandwidthnya maka tinggal dikalikan jumlah minimal bandwidth tadi 128 dikali dengan jumlah PC yaitu 50 PC, maka hasilnya 64.000. 64.000 kbps inilah kebutuhan bandwidth secara ideal untuk sebuah sekolah menengah kejuruan tersebut. Lanjut membahas bab yang kedua yaitu throughput. Di sini kita akan mempelajari pengertian throughput, contoh soal dari throughput, dan faktor yang mempengaruhi kinerja bandwidth dan throughput. Mari kita mulai membahas yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian.
Throughput merepresentasikan seberapa banyak kapasitas bandwidth yang sebenarnya terpakai. Throughput adalah jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satu waktu tertentu. Satuan yang digunakan sama seperti bandwidth, yaitu bit per second atau BPS, atau juga kadang-kadang menggunakan packet per second atau PPS. Jika bandwidth merupakan batas maksimal data yang bisa ditampung, maka throughput adalah data yang asli atau sebenarnya yang ada di dalam transmisi tersebut. Kita bisa analogikan jalan raya sebagai bandwidth dan mobil sebagai throughput. Jika lebar jalan raya semakin kecil atau sempit, maka jumlah mobil yang bisa lewat hanya sedikit dan juga bisa mengakibatkan kemacetan. Begitu pula dalam jaringan, semakin kecil bandwidth, maka data yang bisa ditampung juga semakin sedikit, sehingga koneksi atau proses pengiriman data menjadi lemot. Begitu pula sebaliknya. Jika semakin besar bandwidth yang dimiliki oleh jaringan, maka semakin besar pula data yang dapat ditampung, sehingga proses pengiriman menjadi lebih cepat dan lebih baik. Contoh soal, ketika seseorang terhubung ke internet yang mana bandwidth-nya sebesar 4 Mbps, dan ketika ingin mendownload file yang memiliki kapasitas 12 MB, ternyata file tersebut telah didownload dengan waktu 12 detik. Lalu, berapa throughput-nya? Caranya, bagi besar kapasitas file dengan akar dari waktu yang telah digunakan untuk mendownload. Jadi di sini adalah 12 MB dibagi dengan akar dari 12 yaitu 6. Hasilnya sama dengan 2 Mbps. Dari soal ini kita dapat membuktikan bahwa nilai throughput selalu lebih kecil dari bandwidth. Di sini throughput-nya 2 dan bandwidth-nya adalah 4. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bandwidth dan throughput. Faktor yang pertama yaitu tipe data yang dikirimkan, yang kedua banyaknya pengguna, yang ketiga yaitu spesifikasi komputer klien, yang keempat piranti jaringan, yang kelima spesifikasi komputer server, dan yang terakhir yaitu induksi cuaca dan listrik yang sangat berpengaruh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.